Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7 SMP IT Darul Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang alhamdulillah kita sudah memasuki semester kedua atau semester genap. Anak-anak jangan lupa tetap semangat ya, walaupun dalam masa pandemi, tapi kalian harus tetap semangat, senantiasa melaksanakan 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun baru ini semoga kita senantiasa diberikan semangat yang baru, motivasi yang baru, gairah baru untuk mengikuti pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik anak-anak, sekarang kita membahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman, kita mengulas lagi materi yang sudah kita pelajari di semester 1 untuk bahan pengingat kalian agar semakin bertambah ingat lagi. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman berarti astagfirullahaladzim ya, diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang beriman, lisannya mengucapkan, kemudian hatinya meyakini dan diwujudkan dengan perbuatan sehari-hari. Kemudian malaikat, pengertiannya adalah makhluk Allah yang gaib. Gaib itu artinya tidak bisa dilihat oleh mata. Makhluk Allah yang gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian malaikat memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan manusia, yakni tidak berbapak dan tidak beribu, tidak berjenis kelamin, dan tidak memiliki nafsu. Jadi Allah menciptakan malaikat dari cahaya, tidak ada orang tuanya ya. Kemudian tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan ya. Malaikat itu apa, laki-laki tidak ya, Allah yang tahu. Dan malaikat itu jumlahnya sangat banyak, hanya Allah yang mengetahuinya. Karena tidak memiliki nafsu, maka malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga tidak memiliki istri atau pasangan. Nah, sekarang yang kedua, sedangkan pengertian iman kepada malaikat berarti, ya mohon maaf sambil Pak Mutakin geser, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dan memberi mereka tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak dan memiliki tugas-tugas yang harus mereka laksanakan. Ya, akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10 saja yang nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi.
Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya beriman atau yakin kepada malaikat itu adalah merupakan termasuk rukun iman, ya. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Maaf, ada yang kurang, ya. Oke, di sini. Dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada qadar atau takdir yang baik dan yang buruk. Jadi kita mengulang kembali, rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada rasul-rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Oke, next. Nah, walaupun malaikat itu adalah makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat, tetapi mereka dapat menjelma dalam berbagai bentuk manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika malaikat Jibril menyampaikan berita kepada Maryam. Kalian tahu siapa Maryam? Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Maryam adalah orang yang suci, selalu beribadah kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Maryam, bahwasanya nanti Maryam itu akan memiliki seorang anak tanpa seorang suami. Ya. Jadi Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dengan melalui ibu tanpa ada laki-laki atau suaminya. Bukan berarti, mohon maaf, bukan berzina, ya, tetapi tidak ada suami, berarti perempuan tersebut, Maryam tersebut langsung hamil tanpa ada hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu adalah salah satu dari kekuasaan Allah, ya. Kemudian yang kedua, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Ada yang ingat apa kemarin? Ya, itu kan pertemuan terakhir di semester 1. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq 1-5. Bagus sekali, masih ingat, ya? Bagus. Dan yang ketiga, yaitu ketika menemui Rasulullah untuk mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan bentuk seorang laki-laki, dengan wujud seorang laki-laki yang memakai baju yang sangat putih sekali dan berambut yang sangat hitam sekali. Itu semua dilakukan karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, nah, tentang tugas-tugas dan nama malaikat yang wajib kita ketahui. Di sini aja. Ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, Mikail, yaitu membagi rizki. Yang ketiga, Israel, mencabut nyawa. Yang keempat, Israfil, meniup sangka kala. Ya, jangan kebalik. Israel itu adalah mencabut nyawa, Israfil itu meniup sangka kala, ya. Kemudian yang kelima dan keenam, Munkar dan Nakir, yang bertugas Munkar menanyai manusia di alam kubur, kemudian Nakir menyiksa manusia di alam kubur. Jadi manusia nanti ketika dimasukkan oleh Allah, ketika sudah meninggal kemudian masuk di alam kubur, dua malaikat akan datang kepadanya, nah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar datang, ada yang berwajah garang, ada yang berwajah ramah sesuai dengan amal kita masing-masing ketika di dunia. Munkar Nakir datang, Assalamualaikum, ya, ternyata tidak menjawab. Kemudian ditanyakan, siapa Tuhanmu, Marrabbuka?
Akhirnya apa? Tidak bisa jawab. Kenapa? Karena sewaktu di dunia tidak beriman kepada Allah. Mungkin beriman tapi tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sholat, tidak mengaji, tidak berbakti kepada orang tua, selalu berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Ya, ketika tanya oleh malaikat mungkar, tidak bisa jawab. Akhirnya apa? Disiksa oleh malaikat nakir di alam kubur. Ya, dipukul sedemikian rupa. Namun ketika orang yang beriman, rajin melaksanakan sholat, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, patuh kepada guru, ya, ketika tanyakan oleh malaikat mungkar, "Man rabbuka?" Kemudian menjawab, "Allahu rabbi wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Muhammadun nabiyya, atau Muhammadun nabi. Muhammad adalah nabiku. Nah, ketika dijawab oleh semuanya pertanyaan oleh malaikat mungkar oleh orang tersebut karena orang yang soleh, ya, kemudian mungkar bertanya kepada nakir, "Kir, iya apa? Aku sih yes." Nah, maksudnya itu, oh ya bagus, berarti kamu akan menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dibangkitkan hingga hari kiamat. Oke, kemudian yang ketujuh, Raqib, yaitu malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan. Yang kedelapan, malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat amal buruk. Kemudian yang kesembilan, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka, atau yang dikenal dengan juga sebutan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah sebutan untuk malaikat Malik. Nah, sedangkan malaikat Jibril punya 3 julukan. Yang pertama namanya Ruhul Kudus, kedua Ruhul Amin, dan yang ketiga adalah Namus. Itu adalah sebutan untuk malaikat Jibril. Sedangkan malaikat Malik sebutannya adalah malaikat Zabaniyah. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga surga. Nah, mungkin kalian dulu di kelas 5 sudah belajar, sekarang masih sudah lupa, ya. Untuk mengingatkan kembali biar kita lebih paham dan lebih mengenal lagi nama malaikat, biasanya kita hafalkan dengan lagu. Lagunya bagaimana? Kalian ingat lagu Sepohon Kayu? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, seperti itu lagunya, seperti ini. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail membagi rizki, mencabut nyawa tugas Israil, tiup sangkakala tugas Israfil, mencabut nyawa tugas Israil, mencabut, astagfirullah, tiup sangkakala tugas Israfil. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk semua manusia. Mungkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Mungkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan menjaga surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik jaga neraka, akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Malik jaga neraka, akan menyiksa orang durhaka. Ya, biar lebih ingat lagi. Nanti di pertemuan selanjutnya Pak Mutakin mewajibkan kalian harus hafal lagu ini, ya. Biar apa? Biar kalian ingat, biar kalian hafal, biar kalian apa? Kalau dengan lagu itu mudah untuk menghafalnya, ya, lebih mudah menghafalnya. Oke, anak-anak. Kemudian selanjutnya ataupun yang terakhir, ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat
apa yang Bunda Geni sampaikan. Jangan lupa anak-anak senantiasa mematuhi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Mari kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.